Bab 1096, apakah itu layak? Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Apa? Mata Cheng He melebar ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian biru itu. Ketenangan awal telah berubah menjadi kejutan. Kelas 1, alkemis kelas 1, dan dia bahkan belum berumur 30. Apakah kamu yakin? Cheng He menatap lelaki tua berpakaian biru itu dengan saksama. Saya yakin. Pria tua berpakaian biru itu mengangguk. Aku pernah melihatnya sekali selama kompetisi alkemis bersama dengan para alkemis lainnya. Dia mengungkapkan identitas alkemis kelas 1 dengan menampilkan Pilfire kelas 1 pada waktu itu dan bergabung dengan klan Lu, kata lelaki tua berpakaian biru itu dengan tegas. Dia bahkan belum 30. Seorang alkemis kelas 1, Cheng He menyipitkan matanya. Karena dia seorang alkemis kelas 1, tidak mungkin dia iblis. Tapi jika dia manusia, bagaimana dia bisa menjadi alkemis kelas 1 di usia yang begitu muda? Selanjutnya, dia berhasil memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian 90%. Semakin Cheng He memikirkannya, semakin skeptis dia. Itu terlalu mengejutkan bagi manusia yang berusia kurang dari 30 tahun untuk menjadi seorang alkemis kelas 1. Selain itu, alkemis kelas 1 ini dapat memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian 90%. Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan alkemis nomor 1 di benua awan yang dikenal publik, Guildmaster dari guild utama tertinggi alkemis guild hanya dapat memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian paling banyak 80%. Selain itu tergantung pada keberuntungan juga. Master persekutuan itu menjadi alkemis kelas 1 ketika dia bahkan belum berusia 40 tahun dan dikenal sebagai jenius teratas di antara para alkemis. Namun, dia hanya berhasil memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian 80% setelah dia berusia 100 tahun. Bahkan jika alkemis yang bergabung dengan Lu Clan lebih berbakat daripada Guildmaster sejak dia menjadi alkemis kelas 1 sebelum berusia 30 tahun, sangat tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil dengan kemurnian lebih dari 90%. Pikiran Cheng He berputar. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Dia pasti memiliki beberapa teknik penyempurnaan obat yang unik, bahkan jika bukan itu masalahnya, dia pasti menyembunyikan beberapa rahasia besar. Kalau tidak mungkin bagi anak seperti dia untuk memurnikan pil dengan kemurnian tinggi seperti itu. Sedikit keserakahan muncul di mata Cheng He. Ekspresi Cheng He kembali normal, dan dia berkata kepada lelaki tua berpakaian biru itu, "Kamu boleh kembali." Ya, pria tua berpakaian biru itu tidak berani menunda dan pergi setelah dia menjawab. Setelah lelaki tua berpakaian biru itu pergi, keserakahan melintas di mata Cheng He sekali lagi saat dia melihat pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91% di tangannya. Dia segera terbang keluar dari puncak menara. "Ikuti aku ke klan Lu Gunung Utara," Cheng He berbicara ke udara. Suara mendesing. Begitu Cheng He selesai berbicara, siluet biru muncul dari udara tipis dengan gemuruh. Itu adalah pria parubaya berpakaian biru yang menghalangi jalan pria tua berpakaian biru itu sebelumnya. "Ayo pergi." Cheng He memimpin dan terbang menjauh. Dia menghilang dalam sekejap mata. Pria parubaya berpakaian biru bergerak dan segera menyusul Cheng He. Dia terbang di belakangnya seperti bayangannya. Di platform di aula samping yang luas di klan Lu di Gunung Utara, seorang pria muda berpakaian ungu dan seorang pria parubaya duduk dengan kaki bersilang di peron. Mata pria parubaya itu tertutup. Pria muda berpakaian ungu itu menatap pria parubaya lainnya dan mengangguk padanya. "Pemimpin klan, mari kita mulai." Pria parubaya itu mengangguk dan mengangkat lengannya. Kabut mengelilingi peron, menyelimuti pria parubaya dan pemuda berpakaian ungu dalam sekejap mata. Jika ada master prasasti di sini, dia akan dapat mengatakan bahwa platform yang diselimuti kabut adalah formasi asimilasi mendalam. Formasi asimilasi mendalam adalah formasi prasasti yang menyempurnakan sejumlah besar fragmen konsep menjadi energi konsep dan membantu meningkatkan konsep seseorang dengan kecepatan kilat. Formasi asimilasi mendalam akan mengkonsumsi sejumlah besar fragmen konsep setiap kali diaktifkan. Mustahil bagi seseorang untuk menangani konsumsi tanpa tingkat kemampuan tertentu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat kabut naik, pria parubaya yang berdiri di luar mengangkat tangannya sekali lagi saat fragmen konsep keluar dari tangannya satu demi satu dan bergabung dengan formasi asimilasi mendalam. Setelah diperiksa lebih dekat,
orang akan melihat hanya ada 4 jenis fragmen konsep yang dilemparkan oleh pria parubaya itu ke dalam formasi. Mereka adalah fragmen konsep angin yang berkilauan dalam energi hijau, fragmen konsep bumi dengan cahaya kaki, fragmen konsep guntur bergemuruh dalam energi ungu, dan fragmen konsep pedang dengan energi berbentuk pedang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Fragmen konsep keluar dari tangan pria parubaya itu seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dalam sekejap mata, dia telah membuang 1000 fragmen ke dalam formasi. Pria parubaya itu tampak tenang, sepertinya dia tidak mau sama sekali. Apakah itu layak? Suara kuno tiba-tiba terdengar ketika pria parubaya itu melemparkan hampir 2000 fragmen konsep ke dalam formasi. Segera setelah itu, seorang pria tua kurus dengan rambut putih muncul di sebelah pria parubaya itu. Pria tua kurus itu mengenakan jubah longgar. Dia tampan dengan alis putih dan janggut putih. Dia lebih mirip orang suci daripada orang biasa. Mantan pemimpin klan. Pria parubaya itu menghentikan apapun yang dia lakukan ketika dia mendengar suara lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu muncul, dia membungkuk pada lelaki tua itu dengan hormat tanpa penundaan lebih lanjut. Pria parubaya itu adalah pemimpin klan dari klan Lu Gunung Utara. Kedua pria dalam formasi asimilasi mendalam itu jelas adalah Duan Lingtian dan Xiong Quan. Ini sangat berharga. Lu Rui mengangguk dengan sungguh-sungguh setelah dia menyapa lelaki tua itu. Dia tahu alasan mengapa lelaki tua itu menanyakan pertanyaan seperti itu. Hampir 2000 fragmen konsep yang telah dia lemparkan ke dalam formasi hampir semuanya dari 4 jenis fragmen konsep yang dimiliki Lu Clan. Tidak peduli seberapa kaya Lu Clan, itu masih akan sedikit banyak mempengaruhi klan. Paling tidak, itu akan mempengaruhi semua murid Lu Clan berbakat yang telah memahami 4 konsep karena mereka tidak akan bisa memasuki formasi asimilasi mendalam untuk meningkatkan konsep mereka dalam waktu dekat. Apa yang telah dia lakukan akan membatasi pertumbuhan murid-murid klan Lu sampai tingkat tertentu. Itulah harga yang harus dia bayar. Namun, dia pikir itu sepadan. Orang tua itu berkilau seperti bintang di langit. Dia melanjutkan untuk bertanya, saya berasumsi Anda sangat yakin dengan keputusan Anda karena dia bukan hanya seorang alkemis kelas 1 yang mampu memperbaiki pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Pria tua itu memiliki ekspresi menggoda di wajahnya ketika dia melihat Lu Rui. Lu Rui tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat cara lelaki tua itu memandangnya. Dia tahu mantan pemimpin klan pasti telah menemukan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Orang tua itu adalah mantan pemimpin klan, Lu Qiyu. Dibandingkan dengan bakat pemurnian obat Lu Rui yang menakjubkan, Lu Qiyu mendapatkan posisinya saat itu dengan kemampuan bela diri yang mendominasi. Meskipun Lu Qiyu bukan seorang alkemis, bakatnya dalam martial Dao sangat menakutkan. Bahkan sekarang, tidak ada seorang pun di klan Lu yang tahu betapa kuatnya mantan pemimpin klan yang rela menyerahkan posisinya ini. Namun, semua orang tahu bahwa 3 tetua penjaga klan Lu yang merupakan pusat kekuatan Raja Bela Diri mungkin tidak dapat mengalahkan mantan pemimpin klan bahkan jika mereka bertiga bekerja sama. Mantan pemimpin klan ini adalah malaikat pelindung sejati klan Lu. Mantan pemimpin klan, tolong jangan tempatkan saya dalam posisi yang sulit, saya telah mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi di hadapan Penatua Duan. Saya akan dibunuh oleh hukuman guntur jika saya memberitahu Anda sesuatu yang saya tidak seharusnya, kata Lu Rui tak berdaya. Meskipun dia adalah pemimpin klan Lu Clan saat ini, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tua yang berdiri di depannya dengan posisi bijaksana. Orang tua yang berdiri di hadapannya memiliki kekuatan yang unik. Pemimpin klan saat ini bahkan akan segera diberhentikan jika orang tua itu menginginkannya. 99 kesengsaraan surgawi. Lu Qiyu mengangkat alis putihnya. Seseorang mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi sebelumnya tanpa alasan, menyebabkan 9 tepukan guntur bergemuruh dan membangunkanku dari mimpi indahku. Jadi bocah itu adalah kamu. Anak nakal. Mungkin mantan pemimpin klan, Lu Qiyu, adalah satu-satunya yang berani menyebut pemimpin klan saat ini, Lu Rui, anak nakal di seluruh klan Lu. Namun, Lu Rui tidak marah. Sebaliknya, dia tampak menyesal. Aku tidak tahu kamu sedang beristirahat, mantan pemimpin klan. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal yang tidak penting, selalu Qiyu dan melambaikan tangannya dengan acuh. Matanya berbinar ketika dia berkata,
tentu saja kamu tidak bisa memberitahuku apa itu sejak kamu mengambil sumpah 99 kesengsaraan surgawi, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah jika kamu memberiku beberapa petunjuk di sana-sini. Senyum licik muncul di wajah Lu Qiyu saat dia berbicara. Lu Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, mantan pemimpin klan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika kamu mengetahui identitas asli Penatua Duan dari petunjukku, aku akan dibunuh oleh hukuman guntur 99 kesengsaraan surgawi. Identitas asli. Senyum di wajah Lu Qiyu melebar. Lu Rui memaksakan senyum di wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Sebelumnya, mantan pemimpin klan tidak tahu bahwa Lu Rui sangat memperhatikan Penatua Duan karena identitas aslinya. Sepertinya Penatua Duan kita bukan seseorang yang sederhana, biarkan aku memikirkannya. Lu Qiyu mulai memeras otaknya saat dia bergumam, seorang alkemis kelas 1 yang bahkan belum berusia 30 tahun dan dapat memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%. Juga, kamu sangat menghormatinya, identitas aslinya tidak diragukan lagi mengagumkan bahkan untuk anak nakal sepertimu. Lu Qiyu terus memikirkannya dengan kerutan di wajahnya. Bibir Lu Rui berkedut saat mendengar gumaman Lu Qiyu. Dia tidak menyangka mantan pemimpin klan akan begitu dekat dengan kebenaran dengan informasi terbatas yang dia berikan. Seorang alkemis kelas 1 yang memurnikan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90%, menjadi alkemis kelas 1 sebelum berusia 30 tahun. Terlebih lagi, kemampuannya cukup lumayan karena dia berhasil membunuh seniman bela diri transformasi Void tingkat ke-8. Lu Qiyu melanjutkan, bergumam pada dirinya sendiri saat dia merenungkan. Jelas dia tahu semua yang telah dilakukan Duan Lingtian sejak dia bergabung dengan Lu Clan. Bab 1097, Melonjak. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Lu Qiyu bergumam di telinga Lu Rui tanpa henti. Lu Rui memaksakan sebuah senyuman. Dia sudah cukup tahu bahwa mantan pemimpin klan mungkin bisa mengetahui identitas asli Elder Duan seperti yang dia duga. Tiba-tiba, Lu Qiyu yang sedang bergumam sambil mondar-mandir dalam harmoni yang sempurna berhenti bergerak. Pupil matanya mengecil. Lu Rui, bocah itu, apakah dia orang yang disebutkan dalam buku pegangan yang ditinggalkan leluhur kita? Lu Qiyu akhirnya bertanya sambil menatap Lu Rui. Dia melihat Lu Rui mengangguk bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan. Karena dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia tidak menekan masalah itu dan bertanya lebih jauh. Aku tidak pernah berharap bahwa klan Lu kita akan berhubungan dengannya sekali lagi. Lu Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah hening beberapa saat. Jelas bahwa dia telah mengetahui identitas asli Duan Lingtian. Sebagai mantan pemimpin klan Lu Clan, dia tahu betul tentang isi buku pegangan yang hanya boleh dibaca oleh pemimpin klan Lu. Ada periode waktu di mana dia memperlakukan makhluk kuat 10.000 tahun yang lalu sebagai idolanya dan sekarang, reinkarnasi dari idolanya telah muncul di depan matanya. Mantan pemimpin klan, apakah menurut Anda saya membuat pilihan yang tepat? Apakah itu sepadan? Lu Rui memandang Lu Qiyu dan bertanya sambil tersenyum. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Fragmen konsep keluar dari tangan Lu Qiyu saat dia mengangkat lengannya. Itulah 4 jenis fragmen konsep yang dibutuhkan Duan Lingtian dan Xiong Quan. Segera, 100 fragmen konsep dilemparkan. Namun, hanya ada 100 fragmen konsep karena hanya itu yang dia miliki bersamanya. Lu Rui, dasar bocah. Lemparkan 4 jenis fragmen konsep yang kamu miliki ke dalam formasi. Apa yang kamu lihat, lakukan sekarang juga. Lu Qiyu menyadari Lu Rui melamun saat dia berbicara dengannya dan menjadi sedikit marah. Ya, Lu Qiyu tersentak kembali ke dunia nyata dan memasukkan keempat jenis fragmen konsep yang dia miliki di cincin tata ruangnya ke dalam formasi asimilasi mendalam, tanpa meninggalkan apapun. Bibir Lu Rui tidak berhenti berkedut. Meskipun Lu Qiyu tidak menjawabnya secara langsung sebelumnya, apa yang telah dilakukan Lu Qiyu tidak diragukan lagi menyetujui pilihannya. Setidaknya ada 2000 fragmen konsep yang telah dilemparkan ke dalam formasi asimilasi mendalam sejak awal. Hampir sampai, pikir Lu Rui dalam hati. Tidak, fragmen konsep ini masih belum cukup, aku harus pergi ke 3 orang tua untuk meminta mereka memberikan semua fragmen yang mereka miliki. Suara Lu Qiyu terdengar di telinga Lu Rui. Pada saat berikutnya, yang bisa dirasakan Lu Rui hanyalah hembusan angin di sebelahnya sebelum Lu Qiyu menghilang. Siapa yang meragukan pilihanku tadi?
Bibir Lurui berkedut sekali lagi saat dia memasang ekspresi bingung. Secara alami, Duan Lingtian tidak tahu apa yang terjadi di luar formasi asimilasi mendalam. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan punya waktu dan energi untuk mengganggu dirinya sendiri dengan hal-hal sepele seperti itu. Dia memiliki semua energi spiritualnya terintegrasi ke dalam formasi asimilasi mendalam dan mengendalikan formasi pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan saat dia berada di Sekte 5 Elemen, dia sekarang dapat mengontrol formasi asimilasi mendalam dengan lebih mudah. Energi konsep yang berhasil dia serap kali ini tidak lagi hanya 1/10 seperti dulu. Energi spiritualnya sekarang memungkinkan dia untuk mengontrol lebih dari 60% energi konsep dengan mudah, memungkinkannya untuk bergabung ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan pemahaman konsepnya. Karena dia sekarang dapat membagi kesadarannya menjadi 3, dia dapat menyerap 3 jenis energi konsep yang berbeda untuk meningkatkan pemahamannya secara bersamaan. Dia menunda konsep energi yang disempurnakan dari fragmen konsep bumi sambil terus meningkatkan pemahamannya tentang 3 konsep lainnya. Konsep pedang, konsep angin, konsep guntur. Meskipun dia memahami konsep api juga, dia tidak perlu memperbaikinya dengan sengaja. Begitu konsep anginnya meningkat, konsep api akan meningkat secara alami. Bagaimanapun, konsep apinya berasal dari konsep angin. Pada awalnya, dia tidak bisa membantu Xiong Quan karena dia menyerap energi konsep yang disempurnakan oleh fragmen konsep pedang. Itu yang Xiong Quan butuhkan. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, Duan Lingtian akhirnya dapat membantu Xiong Quan meningkatkan konsep pedangnya setelah ia berhasil memecahkan konsep pedangnya hingga ke tingkat lanjutan ke-9. Duan Lingtian sebagian menyerap 60% energi konsep yang disempurnakan dari fragmen konsep pedang melalui formasi asimilasi mendalam yang dia kendalikan, dan dia berhasil menerobos setelah menyerap hanya 10% darinya. Bagaimanapun, konsep pedangnya telah menembus ke tingkat mahir ke-8 sebelumnya. Dia hanya satu tingkat untuk mencapai puncak, dan tentu saja, itu berarti puncak konsep. Formasi asimilasi mendalam akan menyempurnakan fragmen konsep sementara energi konsep yang tersisa di dalamnya hanya dapat meningkatkan konsep seseorang ke tingkat mahir ke-9. Tidak mungkin untuk mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Suara mendesing. Energi konsep yang disempurnakan oleh fragmen konsep pedang tiba di hadapan Xiong Quan seperti pedang tajam yang menembus langit dengan manuver Duan Lingtian. Suara mendesing. Dengan bantuan energi spiritual Duan Lingtian, energi konsep berhasil digabungkan ke dalam tubuh Xiong Quan. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Xiong Quan diam-diam menyerap energi konsep yang dikirimkan kepadanya. Saat Duan Lingtian menyerap 3 jenis energi konsep lainnya sambil mengangkatnya pada saat yang sama, konsep pedang Xiong Quan sudah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Saya tidak pernah berharap basis kultivasi Xiong Quan untuk naik ke tahap interpretasi Void dengan buah roh dalam waktu yang singkat. Saya pikir seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk meningkatkannya ke tahap transformasi Void jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu. Duan Lingtian terganggu dari memikirkan hal-hal lain sementara dia menyerap 3 jenis energi konsep dengan rakus. Aku ingin tahu berapa banyak fragmen konsep yang telah dilemparkan oleh pemimpin klan, energi konsep yang disempurnakan melalui formasi asimilasi mendalam terlalu banyak. Yang saya kendalikan sekarang mungkin cukup untuk mengangkat 3 konsep yang saya miliki ke tingkat mahir ke-9, pikir Duan Lingtian dalam hati. Hanya karena buah roh untuk seniman bela diri transformasi Void yang diberikan pemimpin klan sebelumnya, saya berhasil menerobos ke tahap transformasi Void tingkat ke-9. Fokus Duan Lingtian mengalihkan fokusnya ke basis kultivasinya. Setelah mengkonsumsi buah roh setelah dia kembali dari perjalanannya, dia berhasil menerobos ke tahap transformasi Void tingkat ke-8. Dia mengkonsumsi buah roh lain sebelumnya dan berhasil menembus transformasi Void tingkat ke-9, meninggalkannya hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap Martial Monarch. Sekarang, karena saya telah memahami konsep pedang tingkat lanjutan ke-9, saya dapat mulai memahami kedalaman pedang menggunakan fragmen kedalaman pedang. Selama saya diberi waktu yang cukup, menerobos ke tahap Martial Monarch sudah pasti. Emosi Duan Lingtian sedikit diaduk saat dia memikirkan hal ini. Dia sangat ingin segera mengeluarkan fragmen kedalaman pedang dari cincin tata ruangnya untuk memulai pemahamannya tentang kedalaman pedang. Namun, dia berhasil mempertahankan pemikiran itu. Prioritas saya sekarang adalah meningkatkan 3 konsep lainnya. Jika saya berhasil meningkatkannya ke tingkat mahir ke-9, maka saya akan dapat menggunakan fragmen kedalaman relatif untuk memahami kedalaman.
Duan Lingtian terpompa saat dia memikirkannya. Menyerap, menyerap, menyerap. Saat ini, Duan Lingtian dengan rakus menyerap 3 jenis energi konsep agung dengan rakus. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan peningkatan terus-menerus dari konsep angin, guntur dan bumi. Waktu berlalu dengan tenang, dan bahkan jika Duan Lingtian tidak tahu berapa lama telah berlalu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat itu adalah terus menyerap dengan rakus. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Secara alami, dia tidak tahu bahwa ketua persekutuan dari persekutuan alkemis utama di tanah luar selatan Cheng He telah tiba di klan Lu. Dia tetap di klan dan menunggu Duan Lingtian mengungkapkan dirinya. Ada 2 siluet berdiri di luar formasi asimilasi mendalam. Ada seorang pria parubaya yang agung dan seorang pria tua lainnya yang tampak seperti orang suci. Mantan pemimpin klan, apa yang terjadi? Pria parubaya itu adalah pemimpin klan dari klan Lu saat ini, Lu Rui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia dengan cemas bertanya kepada lelaki tua di sebelahnya, "Sudah 2 bulan, mengapa Penatua Duan belum keluar?" "Jangan khawatir," kata mantan pemimpin klan, Lu Qiyu. Alih-alih cemas seperti Lu Rui, dia berkata dengan wajah tenang, "Jangan lupakan orang yang menciptakan formasi asimilasi mendalam ini." Lu Rui tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Lu Qiyu. Pada saat itu, dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia memeras otaknya. Pupil matanya mengecil saat dia berpikir, "Aku hampir lupa, menurut buku pegangan yang ditinggalkan leluhur kita, Kaisar bela diri kelahiran kembali yang menciptakan formasi asimilasi mendalam. Elder Duan adalah reinkarnasi dari Kaisar bela diri kelahiran kembali. Dia tahu formasi asimilasi mendalam dengan sangat baik, dia pasti mendapatkan yang terbaik di sana." Lu Rui yakin akan hal itu saat dia mengingat semuanya. Semakin lama dia tinggal di formasi asimilasi mendalam, semakin dia bisa meningkatkan dirinya sendiri, sepertinya Elder Duan akan melambung kali ini. Seru Lu Rui, "Ini hanya keberuntungan klan Lu untuk bisa bertemu dengan Penatua Duan, kami harus menghargai keberuntungan besar kami," kata Lu Kui dengan serius. Dipahami, Lu Rui mengangguk. Dia tahu itu bahkan jika mantan pemimpin klan tidak mengingatkannya. Pemimpin klan. Pada saat itu, suara tergesa-gesa terdengar di luar, "Nona Tianwu ada di sini." "Nona Tianwu." Lu Rui awalnya tercengang, tetapi kemudian memaksakan senyum. Sepertinya Nona Tianwu semakin tidak sabar menunggu, biarkan dia masuk jika dia mau. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik berpakaian merah yang wajahnya tampak tertutup lapisan es masuk. "Di mana dia?" Feng Tianwu bertanya dengan nada dingin sambil menatap Lu Rui. Lu Rui melihat formasi asimilasi mendalam di dekatnya setelah mendengar pertanyaan Feng Tianwu. Yang bisa dia lihat hanyalah kabut. Bab 1098, Konsep Angin dan Api Tingkat Lanjut ke-9. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bang! Embusan api muncul dari tubuh Feng Tianwu saat Lu Rui melihat formasi asimilasi yang mendalam. Api yang naik akhirnya membentuk bentuk pedang. Api berbentuk pedang naik ke langit sementara gelombang udara terik menyapu, "Itu agung." Tiba-tiba, Lu Rui dan Lu Qiyu merasa bahwa mereka ditempatkan di tungku di mana mereka dibakar oleh api. Suara mendesing. Sebelum mereka berhasil bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka melihat wanita cantik berpakaian merah dengan rasa dingin yang ekstrim di wajahnya bergerak. Yang bisa mereka lihat hanyalah nyala api di tangannya membentuk pedang sebelum menembak ke arah formasi asimilasi mendalam. Sebuah jalan akan terbuka dari gelombang kejut dimanapun pedang 3 kaki yang menyala itu lewat saat itu mengeluarkan dengungan yang tajam. Namun, pedang yang kuat itu tampak seolah-olah telah memasuki kapas ketika mendarat di formasi asimilasi mendalam bahkan tanpa membuat dampak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, Feng Tianwu yang memiliki lapisan es di wajahnya yang cantik tidak menyerah dari upaya yang gagal. Dia terus menembakkan api berbentuk pedang dari tangannya seolah itu tidak akan pernah membuatnya lelah. Feng Tianwu hanya menunjukkan tanda-tanda melambat setelah menembakkan cukup banyak pedang sementara pedang menyala yang dia pegang di tangannya runtuh dan akhirnya menghilang. Sementara itu, Lu Rui dan Lu Qiyu yang berdiri di samping tercengang. Mata mereka terkunci di langit di atas kepala Feng Tianwu. Siluet 8.000 naga bertanduk kuno memudar sebelum akhirnya menghilang. Kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno. Lu Rui dan Lu Qiyu saling memandang dan melihat keterkejutan tak percaya di mata masing-masing. Jelas,
Kemampuan Feng Tianwu membuat mereka takut. Raja Iblis. Keduanya memiliki pemikiran yang sama di saat berikutnya. Mereka berspekulasi bahwa Feng Tianwu adalah iblis, seorang Raja Iblis. Tepatnya, dia adalah Raja Iblis yang kuat. Bagi mereka, tidak mungkin bagi Feng Tianwu untuk menjadi pembangkit tenaga listrik martial monark jika dia adalah manusia hanya di awal usia 20-an. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Feng Tianwu dapat menggunakan kedalaman tahap raja, basis kultivasinya hanya pada tahap transformasi void tingkat pertama. Basis kultivasi seperti itu bahkan tidak layak disebut, terutama ketika dia telah menguasai dua kedalaman. Sepertinya orang tua di sebelah Lu Song tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di belakang punggung Penatua Duan seperti yang disebutkan Penatua Si, dia harus dibunuh oleh Nona Tianwu. Berbeda dengan keterkejutan Lu Qiyu karena tidak mengetahui apa-apa, Lu Rui tahu lebih banyak, yang juga membuatnya berpikir lebih banyak. Menyadari ketidakmampuannya untuk memecahkan formasi asimilasi mendalam, Feng Tianwu mengingat dua kedalaman dan menunggu dengan tenang tanpa bergerak. Seiring waktu berlalu tanpa suara, Feng Tianwu tetap diam. Dia tidak bergerak dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Lu Rui, dasar bocah. Apakah kamu tahu tentang dia? Tiba-tiba, Lu Qiyu yang tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya bertanya pada Lu Rui melalui transmisi suara. Saya hanya tahu bahwa dia adalah teman Penatua Duan, saya tidak tahu tentang latar belakang persisnya, jawab Lu Rui melalui transmisi suara. Jika dia seperti yang saya pikirkan, dia pasti Raja Iblis yang kuat. Penatua Duan layak menjadi reinkarnasi jika dia benar-benar berhasil bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Raja Iblis yang rela memberikan hatinya kepadanya. Seru Lu Qiyu saat dia berkomunikasi dengan Lu Rui melalui transmisi suara. Lu Rui mengangguk setuju. Dia juga berpikiran sama. Dunia di dalam formasi asimilasi mendalam benar-benar berbeda. Ada orang-orang yang khawatir tentang keselamatan Duan Lingtian dari luar sementara dia dengan senang hati menikmati dirinya sendiri dalam pembaptisan energi konsep yang terjadi di dalam formasi. Setengah terjaga, dia bisa merasakan peningkatan luar biasa dari konsepnya setiap detik dan menit. Peningkatan konsepnya juga akan meningkatkan kemampuannya. Duan Lingtian memanjakan dirinya dalam sensasi seperti itu. Saat Duan Lingtian terus memanjakan dirinya dengan menyerap 3 jenis energi konsep, Xiong Kuan yang duduk bersila di dekatnya juga menikmati pembaptisan energi konsep yang disempurnakan dari fragmen konsep pedang juga. Selain itu, konsep pedangnya juga meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, Xiong Kuan tertidur lelap dan tidak dapat merasakan apapun yang terjadi pada peningkatan pribadinya sementara Duan Lingtian dapat merasakan setiap perubahan dalam konsepnya dengan jelas. Dia menyerap energi konsep dalam mode yang sepenuhnya pasif. Waktu berlalu dalam diam. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia tersentak sebelum tiba-tiba bangun. Konsep anginku telah menembus ke tingkat lanjutan ke-9. Duan Lingtian tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia menikmati perasaan yang diberikan oleh aura angin di sekitar tubuhnya saat dia sedikit mengangkat tangannya. Pada saat itu, angin yang mengelilingi tubuhnya tidak berbeda dengan angin alami. Duan Lingtian tahu betul bahwa ini adalah bagaimana konsep anginnya bertindak ketika dia telah mencapai pemahaman puncak. Langkah selanjutnya adalah memahami kedalaman angin. Saya, seorang seniman bela diri transformasi void level puncak sejati sekarang. Hati Duan Lingtian tersentak saat dia berpikir dalam hati. Meskipun kemampuannya sebanding dengan seniman bela diri transformasi void level puncak biasa sebelum dia memasuki formasi asimilasi mendalam, itu masih hanya kemampuannya. Basis kultivasi dan pemahaman yang dia miliki tentang konsep yang berbeda sangat cepat dari apa yang dipahami oleh seniman bela diri transformasi void tingkat puncak sejati. Sekarang basis kultivasinya telah meningkat ke tahap transformasi void tingkat ke-9. Dua konsepnya menerobos ke tingkat lanjutan ke-9. Ini adalah simbol seniman bela diri transformasi kekosongan level puncak. Meskipun kemampuannya sebanding dengan seniman bela diri transformasi void level puncak di masa lalu, itu hanya perbandingan demi perbandingan, terutama karena dia bahkan tidak dianggap sebagai seniman bela diri transformasi void level puncak sejati pada waktu itu. Namun, dia sekarang dianggap sebagai seniman bela diri transformasi void level puncak sejati pada saat itu. Tanpa disadari, energi hijau yang mengelilingi tubuhnya mulai berputar dengan cepat seolah-olah sekarang telah berubah menjadi naga surgawi hijau yang berkeliaran di sekitar Duan Lingtian.
Bang! Tiba-tiba, naga surgawi hijau membuka mulutnya dan mulai menembakkan api. Api agung bergemuruh sebelum berubah menjadi naga surgawi dalam sekejap mata. Sekarang, itu adalah naga surgawi merah. Terlepas dari ukuran atau auranya, naga surgawi merah mirip dengan naga surgawi hijau. Itu adalah naga surgawi yang ditransformasikan dari konsep api tingkat lanjutan ke-9-nya. Duan Lingtian tidak perlu memahami konsep apinya secara terpisah. Selama ada peningkatan dalam konsep anginnya, konsep apinya akan mengikuti. Itu seperti apa yang sedang terjadi saat ini. Karena Duan Lingtian telah memahami konsep angin tingkat mahir ke-9, konsep api yang tidak pernah dia pahami dengan sengaja berhasil menembus ke tingkat mahir ke-9 juga. Konsep apinya berasal dari konsep anginnya. Mereka terkait satu sama lain sehingga perubahan datang mengikuti perubahan konsep anginnya. Pada saat berikutnya, kedua naga surgawi menghilang saat Duan Lingtian mengingat kedua konsep tersebut. Saya harus melanjutkan, raih kesempatan untuk meningkatkan konsep guntur saya ke tingkat lanjutan ke-9. Setelah itu, saya akan memilih konsep bumi. Karena konsep pedang dan anginnya telah menembus ke tingkat lanjutan ke-9 berturut-turut, Duan Lingtian melanjutkan untuk menyerap dua jenis energi konsep terakhir karena dia merasa sangat fokus. Konsep guntur dan bumi miliknya meningkat dengan kecepatan cahaya. Mereka beringsut lebih dekat untuk mengejar konsep pedang dan anginnya. Di selatan perkebunan klan Lu tempat klan Lu melayani tamu mereka adalah sebuah rumah besar individu dengan halaman yang sedikit lebih kecil dari rumah besar itu. Namun, setiap tamu yang diizinkan untuk tinggal di mansion saat tiba di klan pastilah seseorang dengan identitas yang luar biasa. Mereka akan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh klan. Sementara itu, tamu biasa akan tinggal di kompleks individu tanpa pelayan untuk melayani mereka. Namun, ada seorang lelaki tua yang duduk di paviliun di halaman depan sebuah rumah besar di selatan. Dia mengenakan jubah perak dan menikmati tehnya dengan tenang saat dia duduk di depan meja batu. Penatua Duan dari klan Lu pasti orang hebat, sepertinya dia benar-benar berencana untuk membiarkanku menunggu selama 3-5 bulan, kata pria tua berjubah perak itu kepada pelayan di sebelahnya dengan tenang. Suara mendesing. Sebelum pelayan berhasil bereaksi, siluet muncul di paviliun dari udara tipis. Kedua pelayan yang berdiri di kedua sisi paviliun telah mengubah ekspresi dari penampilan absurd seorang pria. Haruskah aku memaksa pemimpin klan untuk memberi kita jawaban? Itu adalah pria parubaya berpakaian biru yang muncul. Dia bertanya pada lelaki tua berjubah perak itu dengan cara yang menguji saat dia menatapnya. Tidak perlu untuk itu. Pria tua berjubah perak itu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kami di sini untuk mencari seseorang, bukan untuk masalah. Seorang tamu harus sesuai dengan kenyamanan tuan rumah. Saya bisa menunggu. Juga, aku memiliki firasat yang kuat bahwa tetua klan Lu akan segera menunjukkan dirinya. Lelaki tua berjubah perak itu bergumam pelan. Saat lelaki tua berjubah perak itu bergumam, lelaki parubaya berpakaian biru itu menghilang. Kedua pelayan itu telah mengubah ekspresi sekali lagi saat mereka gemetar ketakutan. Segera, sebulan telah berlalu. Kabut yang menumpuk di aula samping yang luas di Lu Clan Estate berangsur-angsur memudar. Segera, satu-satunya orang yang menunggu di aula samping perlahan membuka matanya saat dia berkultivasi bersila di bawah langit. Sepasang matanya yang cerah tampak seperti air yang mengalir, dan mereka bisa membuat semua pria jatuh hanya dengan pandangan sekilas. Namun, wajahnya yang cantik, tampak seperti tertutup salju, memancarkan aura dingin yang membuatnya seolah-olah akan menolak semua orang yang mendekatinya. Saat kabut memudar, dua siluet dan platform jelas muncul di depan matanya. Dia benar-benar mengabaikan pria parubaya itu. Dia segera mengunci matanya pada seorang pria muda berpakaian ungu dan tidak pernah sekalipun dia berpaling. Pria muda berpakaian ungu yang duduk bersila di peron menghela napas dan membuka matanya. Matanya adalah cahaya lampu terang yang bisa menerangi langit malam berbintang. Hahaha, pada saat itu, tawa kegembiraan benar-benar memecah kesunyian di aula samping. Bab 1099, semuanya beres kecuali dorongan terakhir. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Xiong Kuan tertawa. Sebelum dia mengikuti Duan Lingtian ke dalam formasi asimilasi mendalam, dia mengetahui dari Duan Lingtian bahwa seniman bela diri yang memasuki formasi akan memiliki konsep yang meningkat. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia bangun dari tidur nyenyak yang panjang adalah mencoba dan melemparkan konsep pedangnya.
Ketika dia melemparkan konsep pedang, dia melihat energi langit dan bumi yang bergemuruh di atas kepalanya. Dia menyaksikan pembentukan fenomena langit dan bumi yang menampilkan 1000 siluet naga bertanduk kuno. Energi langit dan bumi yang digerakkan oleh konsep pedang saja membentuk 1000 siluet naga bertanduk kuno. Itu adalah simbol dari konsep pedang tingkat lanjutan ke-9. Bagaimana mungkin Xiong Quan tidak senang karenanya? Meskipun dia tahu konsep pedangnya akan meningkat sebelum dia memasuki formasi asimilasi yang mendalam, dia tidak menyangka peningkatannya akan sedrastis ini. Itu sangat drastis sampai-sampai meningkat ke tingkat lanjutan ke-9. Itu adalah puncak dari konsep. Dia selangkah lagi untuk mencapai slot profundity. Kedalaman biasanya eksklusif untuk pusat kekuatan martial monarch. Namun, dia menyadari bahwa kedalaman tidak eksklusif untuk pusat kekuatan Raja Bela Diri ketika dia menyaksikan Feng Tianwu melemparkan kedalaman api dan pedang. Situasinya mirip dengan Feng Tianwu. Dia hanya seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama yang telah memahami 2 kedalaman. Dia memahami 2 kedalaman panggung raja. Selain itu bukan profunditas biasa. Itu bukan lelucon. Dibandingkan dengan kedalaman panggung raja biasa, dia memiliki 4000 kekuatan naga bertanduk kuno dari setiap kedalaman. Feng Tianwu hanyalah seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama, tetapi dia telah memahami kedalaman api tahap raja tingkat ketiga dan kedalaman pedang tahap raja tingkat ketiga. Tuan muda, konsep pedangku menembus ke tingkat mahir ke-9. Xiong Quan sangat gembira saat dia menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat. Ada sedikit kebanggaan di kedalaman matanya juga. Tidak buruk. Duan Lingtian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiong Quan. Dia tidak terkejut sama sekali. Dia sudah mengharapkan terobosan Xiong Quan. Konsep pedang tingkat lanjut ke-9. Namun, hanya karena Duan Lingtian tidak terkejut, itu tidak berarti bahwa Feng Tian juga tidak terkejut. Meskipun ekspresinya tetap dingin, ada sedikit kejutan di kedalaman matanya yang cerah. Dia terkejut dengan terobosan Xiong Quan. Dia telah melihat Xiong Quan melemparkan konsep pedangnya sebelumnya. Oleh karena itu, dia tahu tingkat konsep pedang Xiong Quan dengan sangat baik. Yang mengejutkannya, Xiong Quan telah memahami konsep pedang tingkat lanjut ke-9. Tuan muda, pemahaman Anda jauh lebih kuat dari saya, kali ini, peningkatan Anda harus jauh lebih drastis daripada saya. Xiong Quan menenangkan emosinya yang kacau saat dia melihat Duan Lingtian. Ketika Xiong Quan berbicara, Feng Tianwu memandang Duan Lingtian. Ada rasa ingin tahu di matanya yang cerah. Dia ingin tahu tentang terobosan Duan Lingtian dalam formasi asimilasi mendalam. Itu tidak buruk, kurasa. Duan Lingtian hanya memberikan jawaban singkat dan tenang atas pertanyaan Xiong Quan. Dia kemudian menatap Feng Tianwu. Tianwu, kenapa kamu di sini? Menunggumu, jawab Feng Tianwu. Seperti biasa, dia pelit dengan kata-katanya. Sejak dia kehilangan ingatannya, dia menyendiri dan pendiam meskipun dia telah mengetahui tentang masa lalunya dari Duan Lingtian. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak terkejut dengan tanggapan singkat Feng Tianwu. Meskipun dia tidak terkejut, hatinya tersentak ketika dia mendengar jawabannya. Berdasarkan tanggapan Feng Tianwu, dia telah menunggunya di sini untuk waktu yang lama. Mau tak mau dia merasa tersentuh dan bergumam, gadis bodoh. Ayo kembali, kata Duan Lingtian kepada Feng Tian dan Xiong Quan. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia berjalan keluar dari aula samping. Feng Tianwu dan Xiong Quan tercengang saat melihat kepergian mendadak Duan Lingtian. Mereka tidak tahu mengapa Duan Lingtian pergi begitu mendesak. Mereka mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Setelah meninggalkan aula samping, Duan Lingtian terbang ke sisi timur perkebunan Luklan. Itu adalah arah dari mansion tempat dia tinggal saat ini. Ia seperti merindukan rumah. Secara alami, dia tidak merindukan rumahnya saat ini. Dia hanya ingin kembali sehingga dia bisa memahami kedalaman menggunakan fragmen kedalaman. Basis kultivasinya tidak pada tahap dasar transformasi Void tingkat ke-9. Dengan bantuan khasiat obat pil kelahiran kembali yang sombong dan buah roh yang dia konsumsi sebelumnya, basis kultivasinya telah mencapai puncak transformasi Void tingkat ke-9. Dia hanya setengah langkah lagi dari mencapai tahap martial monarch. Satu-satunya hal yang kurang adalah kedalaman. Orang bisa mengatakan bahwa semuanya beres kecuali dorongan terakhir. Begitu dia memahami kedalaman, basis kultivasinya akan berhasil menembus ke tahap martial monarch. Pada saat itu,
dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Sebuah pembangkit tenaga listrik Martial Monarch tidak hanya akan memiliki kemampuan yang kuat seperti seniman bela diri yang luar biasa, tetapi ia juga akan memiliki masa muda yang abadi. Pemuda abadi, apa artinya itu? Itu berarti dia akan mempertahankan penampilannya pada saat dia menerobos ke tahap Martial Monarch selama sisa hidupnya selama dia mau. Secara alami, pembangkit tenaga listrik yang telah menembus ke tahap Martial Monarch dapat memilih penuaan alami jika mereka mau. Faktanya, banyak pusat kekuatan Martial Monarch memilih yang terakhir. Ada banyak seniman bela diri di benua awan yang telah menembus ke tahap Martial Monarch ketika mereka berada di usia parubaya. Jika mereka mau, mereka bisa mempertahankan penampilan setengah baya mereka sampai mereka mati. Namun, mereka bukan orang yang menyendiri. Pola pikir mereka akan berubah ketika mereka melihat putra mereka tumbuh menjadi dewasa, berubah menjadi pria parubaya sebelum akhirnya menjadi tua. Banyak dari mereka memilih untuk menua secara alami setelah menerobos ke Raja Bela Diri sehingga mereka akan terlihat sesuai usia untuk keturunan mereka. Tidakkah akan terlihat konyol jika seorang pembangkit tenaga listrik muncul seolah-olah dia berusia parubaya sementara cucu-cucunya tampak lebih tua darinya? Lagi pula, tidak ada pembangkit tenaga Martial Monarch yang bisa menjamin putra dan cucu mereka akan menerobos ke Martial Monarch Stage untuk mempertahankan masa muda mereka. Selain itu, banyak pusat kekuatan Martial Monarch juga tidak memilih pemuda abadi demi istri mereka. Bagaimana perasaan pembangkit tenaga listrik Martial Monarch jika harus melihat istri tercintanya menua hari demi hari? Bagaimana perasaannya ketika dia menyaksikan dia kehilangan giginya, rambutnya memutih dan kerutan muncul di wajahnya sementara dia mempertahankan penampilan parubayanya? Secara alami, setiap pusat kekuatan Martial Monarch memiliki keputusan yang berbeda. Dalam sejarah benua awan, ada beberapa kekuatan muda Martial Monarch yang telah memilih pemuda abadi. Mereka menyaksikan anak-anak mereka yang lebih tua memanggil mereka ayah, dan cucu-cucu mereka yang sudah tua memanggil mereka kakek. Menurut mereka, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Senioritas tidak ada hubungannya dengan penampilan luar. Panggung Raja Bela Diri, tahap Martial Monarch, Duan Lingtian sangat ingin kembali. Dia berharap dia memiliki sepasang sayap sehingga dia bisa terbang lebih cepat. Namun, banyak pikiran mengalir di benaknya sepanjang waktu. Konsep pedang, konsep angin, konsep guntur, dan konsep bumi yang telah saya pahami telah menembus ke tingkat lanjutan ke-9, saya memiliki keempat fragmen kedalaman untuk mereka. Saya dapat membagi kesadaran saya menjadi 3 berkat efek samping dari tablet segel iblis yang saya gunakan 2 kali, saya dapat secara bersamaan memahami 3 kedalaman yang berbeda melalui fragmen kedalaman. 3 konsep mana yang harus aku pilih untuk diubah menjadi profundities terlebih dahulu? Ini menyebalkan. Duan Lingtian terjebak dalam dilema. Mengapa keempat konsep harus menembus ke tingkat mahir ke-9 pada saat yang bersamaan? Kadang-kadang sepertinya bukan hal yang baik untuk memahami terlalu banyak konsep tingkat mahir ke-9. Duan Lingtian menghela nafas. Jika orang lain mendengar itu, mereka mungkin akan menamparnya dan menyebutnya tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Saya harus menyimpan slot untuk konsep angin di antara 3 konsep, saya harus memahami kedalaman angin melalui fragmen kedalaman angin. Secara alami, dia akan menggunakan fragmen kedalaman panggung raja untuk menerobos ke kedalaman panggung raja. Meskipun dia memiliki fragmen kedalaman angin panggung kaisar, dia belum bisa menggunakannya. Tepatnya, dia harus menunggu sampai dia memahami kedalaman angin tahap raja tingkat ke-9 untuk dapat menggunakan fragmen kedalaman angin tahap kaisar. Namun, terlepas dari fragmen kedalaman angin tahap kaisar tingkat kedua yang ia peroleh dari harta rahasia kaisar bela diri sebelumnya, ia juga memiliki fragmen kedalaman angin tahap raja tingkat ke-8. Dia tidak bisa menggunakan yang pertama saat ini, tetapi dia bisa menggunakan yang terakhir. Dia berencana untuk menggunakan yang terakhir untuk memahami kedalaman angin sekali dan untuk semua dan menerobos ke tahap Martial Monarch untuk menjadi pembangkit tenaga listrik Martial Monarch. Dia memprioritaskan terobosan konsep angin karena kedalaman api akan dinaikkan secara bersamaan ke level yang sama. Memberikan prioritas konsep angin tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang bijaksana. Segera setelah itu, Duan Lingtian kembali ke mansion tempat dia tinggal. Setelah dia berbicara dengan Feng Tianwu dan Xiong Quan, dia segera kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya dengan menyilangkan kaki. Sementara itu,
Dia memegang 3 pecahan di tangannya. Bab 1100, tak terkalahkan dibandingkan dengan yang di bawah tahap Martial Monarch. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ada 3 fragmen kedalaman. Lebih tepatnya, ada 3 fragmen kedalaman panggung raja. Salah satunya tidak diragukan lagi adalah fragmen kedalaman angin panggung raja. Dengan itu, seseorang dapat maju dari konsep angin tingkat lanjut tingkat ke-9 dan memahami kedalaman angin panggung raja dalam waktu singkat. Konsep angin adalah konsep yang ingin diangkat Duan Lingtian. Jika dia berhasil mengubah konsep angin menjadi kedalaman angin, dia akan secara otomatis memahami kedalaman lainnya juga. Itu adalah kedalaman api. Selain itu, dia memiliki 2 fragmen kedalaman panggung raja lainnya. Salah satunya adalah fragmen kedalaman pedang tahap raja tingkat ketiga. Itu berbeda dari fragmen kedalaman sebelumnya yang dia peroleh dari harta rahasia Kaisar Bela Diri. Fragmen kedalaman ini adalah salah satu dari 3 fragmen kedalaman yang dia temukan di dalam tubuh Raja Pedang Tempes dari harta Raja Pedang. Pada saat itu, ada 2 fragmen kedalaman lainnya di dalam tubuh Raja Pedang Tempes. Fragmen kedalaman angin tahap Raja tingkat ketiga dan fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ketiga. Dia menukar yang pertama dengan fragmen kedalaman guntur tahap Raja tingkat ke-8, dan dia menggunakan yang terakhir untuk membalas budi kepada Sekte 5 Elemen. Fragmen kedalaman pedang ini adalah satu-satunya fragmen kedalaman pedang di tangan Duan Lingtian. Alasan dia terburu-buru untuk menerobos konsep pedang dan menyelesaikan transformasi menjadi pedang mendalam adalah karena kata, pedang, tertinggal di hutan Azure Kerajaan Kekaisaran oleh pedang suci, Feng Qingyang. Kata, pedang, mengandung pesan yang tidak jelas. Dia telah menghafalnya sehingga dia bisa memahaminya kapan saja dia mau. Kata, pedang, berisi pedang Dao yang dapat membantunya meningkatkan konsep pedangnya menjadi pedang mendalam. Itulah alasan dia memilih konsep pedang untuk dipahami. Dia memiliki perasaan bahwa begitu dia memahami Sword Profundity, itu akan meningkat pesat ketika dia memahami Sword Dao dalam kata, pedang. Kedalaman terakhir yang dipilih Duan Lingtian untuk dipahami adalah kedalaman bumi. Pilihannya jelas karena kedalaman bumi mirip dengan konsep bumi. Itu bisa berkomunikasi dan menarik dukungan dari energi bumi jika ada yang dekat dengan tanah. Itu adalah salah satu kekuatan dari kedalaman bumi. Fragmen kedalaman guntur untuk sementara ditinggalkan oleh Duan Lingtian. Aku akan memahami ketiga profundities ini terlebih dahulu. Segera setelah itu, Duan Lingtian dengan lembut menutup matanya dan menenangkan hatinya saat dia memahami 3 kedalaman yang berbeda melalui 3 fragmen kedalaman yang berbeda. Saat ini, basis kultivasi Duan Lingtian berada di transformasi Void tingkat ke-9, dan dia telah memahami 5 jenis konsep tahap transformasi Void tingkat ke-9. Dia tidak diragukan lagi merupakan anomali di antara semua seniman bela diri di puncak Void. Ketika 5 jenis konsep tahap transformasi Void tingkat ke-9 saling menekan, akan sangat mudah baginya untuk memahami kedalaman meskipun itu lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan fragmen kedalaman untuk memahaminya. Selain itu, Duan Lingtian secara bersamaan dapat memahami 3 kedalaman yang berbeda melalui 3 fragmen kedalaman yang berbeda. Kecepatan dia memahami kedalaman pasti akan lebih cepat. Penatua Duan, pada saat Duan Lingtian hendak mulai memahami 3 kedalaman, sebuah suara mendesak terdengar dari luar ruangan. Pemimpin klan ada di sini. Dia menunggumu di aula utama. Pemimpin klan. Duan Lingtian membuka matanya dan menyatukan alisnya. Tidak bisakah dia datang lebih awal atau lebih lambat? Apakah harus sekarang? Meskipun dia mengeluh tentang hal itu, dia masih menyingkirkan 3 fragmen kedalaman dan menghentikan pemahamannya. Dia turun dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Tak lama setelah itu, Duan Lingtian tiba di aula utama. Penatua Duan, Anda akhirnya keluar dari formasi asimilasi mendalam setelah 3 bulan, itu pasti perjalanan yang bermanfaat bagi Penatua Duan. Pemimpin klan Lu Klan, mata Lurui menjadi cerah setelah dia melihat Duan Lingtian. Tidak apa-apa, Duan Lingtian mengangguk, tetapi dia tidak menunjukkan banyak kegembiraan di wajahnya. Perjalanan yang berbuah. Tentu saja, setelah memasuki formasi asimilasi mendalam, ia berhasil meningkatkan semua konsepnya ke puncaknya yang merupakan tahap lanjutan tingkat ke-9. Selain itu, konsep anginnya dapat meningkatkan konsep apinya ke level yang sama. Itu berarti dia benar-benar menguasai 5 jenis konsep tingkat lanjut tingkat ke-9. 5 jenis konsep tingkat lanjut tingkat ke-9 setara dengan 5 jenis konsep tahap transformasi kekosongan tingkat ke-9.
Apa artinya? Itu berarti jika dia menggunakan kelima jenis konsep tahap transformasi Void tingkat ke-9, itu akan setara dengan 5.000 kekuatan naga bertanduk kuno tanpa energi asal, dukungan dari energi bumi, dan pengisian bahan bakar konsep api dengan konsep angin. Akan lebih menakutkan lagi jika dia menggunakan energi bumi dan membakar konsep api dengan konsep angin. Saat ini, aku seharusnya tidak terkalahkan dibandingkan dengan semua orang di bawah tahap Martial Monarch. Duan Lingtian diam-diam berpikir. Penatua Duan, aku tahu aku seharusnya tidak mengganggumu karena kamu baru saja keluar dari formasi asimilasi mendalam, kata Lu Rui perlahan sambil menatap Duan Lingtian. Ketika dia mengatakan itu, Duan Lingtian menatapnya. Itu membuatnya berhenti dan tersenyum pahit sebagai tanggapan. Namun, aku kehabisan ide kali ini, Guildmaster Cheng telah menunggu selama 3 bulan, lanjut Lu Rui. Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya ketika dia berbicara. Guildmaster Cheng, dia telah menunggu selama 3 bulan penuh. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Lu Rui, dia bingung. Siapa itu? Kenapa dia menungguku begitu lama? Guildmaster Cheng adalah Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land, dia juga seorang alkemis kelas 1 sepertimu, jawab Lu Rui Duan Lingtian. Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land. Kenapa dia mencariku? Duan Lingtian bertanya dengan alis berkerut. Ada nada kesal dalam suaranya. Dia seharusnya memahami kedalaman melalui fragmen kedalaman sekarang, tapi dia terganggu karena beberapa Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land. Karena itu, dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang Guildmaster dari Guild Utama Alchemist Guild di Southern Outer Land meskipun dia belum pernah bertemu dengannya. Dia tidak mengatakan, tapi, aku yakin itu ada hubungannya dengan pil kelas 1 dengan kemurnian lebih dari 90% yang telah kamu sempurnakan. Lu Rui menebak. Duan Lingtian mengangguk setuju. Itu satu-satunya kemungkinan. Pergi dan katakan padanya bahwa aku tidak tertarik bertemu dengannya tidak peduli siapa dia, kata Duan Lingtian dengan nada sedikit acuh tak acuh. Dia tidak akan terganggu bahkan jika itu adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama tertinggi Alchemist Guild dari Tanah Dalam, apalagi hanya ketua persekutuan dari persekutuan utama Alchemist Guild di Tanah Luar Selatan. Haha, saya datang dari jauh hanya untuk mengobrol dengan Anda dan bertukar pengetahuan dalam penyempurnaan obat. Penatua Duan, Anda tidak harus menjauhkan saya ribuan mil. Sebelum Lu Rui bisa menjawab, tawa keras terdengar dari luar aula utama. Setelah itu, Duan Lingtian dan Lu Rui melihat dua sosok berjalan ke aula utama. Yang memimpin adalah seorang pria tua berpakaian perak, sementara seorang pria parubaya berpakaian hijau mengikuti di belakang. Berbeda dengan senyum cerah di wajah lelaki tua itu, pria parubaya berpakaian hijau itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Suara dari sebelumnya jelas milik lelaki tua berpakaian perak itu. Wajah Lu Rui tenggelam ketika dia melihat kemunculan mereka yang tiba-tiba. Tempat ini bukan hanya tempat tinggal sementara Penatua Duan, itu juga tanah milik klan Lu. Masuknya mereka yang tiba-tiba tidak hanya tidak menghormati Duan Lingtian, tetapi juga tidak sopan kepada klan Lu. Penatua Duan, saya Cheng He, ketua persekutuan dari persekutuan utama persekutuan alkemis di Tanah Luar Selatan. Lelaki tua berpakaian perak itu memperkenalkan dirinya kepada Duan Lingtian. Cheng He tampaknya tidak memperhatikan ekspresi gelap di wajah Duan Lingtian dan melanjutkan untuk memperkenalkan pria parubaya berpakaian hijau. Orang di belakangku ini adalah penjaga yang disediakan oleh persekutuan alkemis di Tanah Dalam, namanya adalah Leng Qi. Leng Qi mengangkat kepalanya sedikit dan mengangguk samar sebagai salam ketika dia mendengar perkenalan Cheng He. Begitulah Leng Qi, saya harap Penatua Duan tidak keberatan. Cheng He memandang Duan Lingtian saat senyum di wajahnya berubah lebih cerah. Bagaimana dia tidak ada hubungannya denganku? Namun, kamu memasuki kediamanku tanpa izinku. Duan Lingtian berhenti saat dia menatap Cheng He dengan dingin. Dia terus berkata, orang tuamu, bukankah mereka mengajarimu sopan santun? Nada suaranya berubah pedas saat dia terus berbicara. Orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun. Setelah Duan Lingtian mengatakan itu, Lu Rui yang berdiri di sampingnya langsung membeku. Meskipun dia bisa melihat bahwa Penatua Duan marah, dia tidak berharap dia begitu belak-belakan. Orang tua di hadapan mereka ini adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama Alchemist Guild di Tanah Luar Selatan. Dia adalah alkemis kelas 1 di Tanah Luar Selatan. Secara alami, dia adalah alkemis top sebelum Penatua Duan muncul. Namun, bagaimanapun juga,
dia masih seorang alkemis kelas 1 yang berharga. Penatua Duan tidak diragukan lagi tidak menghormatinya dengan cara dia mengkritiknya. Namun, Lu Rui mengabaikan masalah ini. Dia ingat Penatua Duan bukan orang biasa. 10.000 tahun yang lalu, orang-orang seperti Cheng He bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengikat tali sepatu Penatua Duan di kehidupan masa lalunya. Sua, begitu Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, senyum Cheng He membeku di wajahnya sebelum berubah. Pria parubaya berpakaian hijau menatap Duan Lingtian lagi dengan dingin di matanya. Dia memancarkan aura menakutkan dari tubuhnya yang langsung menuju Duan Lingtian seperti bilah dan pedang. Kemanapun aura itu lewat, udara tampak mengembun. Duan Lingtian tetap tidak terganggu. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Meskipun Duan Lingtian tidak menganggapnya serius, itu tidak berarti orang lain tidak akan menganggapnya serius. Lu Rui bergerak seperti angin sepoi-sepoi dan berdiri di depan Duan Lingtian. Ledakan, aura besar menekan Lu Rui. Itu menyebabkan dia menjadi merah sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Darah berceceran di seluruh tanah. Itu sangat menakutkan.